Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan Jumat yang penuh mubarak ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan, menunaikan kewajiban kita dalam ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Dengan segala karunia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam tercurahkan bagi tauladan kita, kekasih kita yang sepaatnya selalu kita nantikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Seperti kita ketahui bersama, bulan Sya'ban, bulan yang mulia, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perhatian bulan Sya'ban, beliau memanjatkan doa sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Musnad Ahmad. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan-bulan setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, berzikir, beristighfar, bersedekah, puasa-puasa sunnah, dan lain sebagainya. Sidang Jumat rahimahullah. Pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib, peristiwa yang luar biasa mengagumkan, berupa Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Dari kisah ini dapat kita petik hikmah Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena syarih sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan di dalamnya. Meskipun
akal manusia terkadang tidak dapat menjangkaunya. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akalnya semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akal dan mengesampingkan kekuatan Allah. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama tidak akan cocok dengan akal dan ditolak ataupun diingkari. Nauzubillah min dzalik. Padahal model kerangka berpikir demikian adalah cara pandang makhluk yang bernama iblis. Iblis disifati yaitu makhluk yang mengukur kebenaran hanya dengan akalnya sendiri. Kemudian yang kedua hikmahnya, sebelum Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtud Duror Habib Ali Al-Absi yang menjelaskan, malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang bersih, hati yang suci dan penuh kehusukan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholat yang benar ialah sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang beliau sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat sholatku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, sholat yang baik dan benar itu adalah sholat yang memenuhi syarat sah, syarat wajib, dan syarat rukunnya sholat, sebagaimana yang diwariskan Rasulullah SAW secara turun-menurun dari para sahabat, tabi'in, para mujtahid fikih, para ulama, hingga kepada guru-guru kita. Ada pula hal penting yang menjadi ukuran kualitas sholat seseorang, yaitu suasana hati yang khusyuk. Karena kekhusyukan dalam sholat akan berbuah kebahagiaan dan keberuntungan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Kekhusyukan dalam sholat akan menghantarkan kita meraih hakikat sholat, sehingga sholat kita lebih bermakna dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Dengan demikian, sholat kita akan berfungsi juga sebagai filter atas berbagai tindakan kita, sehingga apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 dapat terwujud. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar wa dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dan sholat adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyurul muslimin rahimakumullah, ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah. Selain itu, ditinjau dari segi apapun, sholat mempunyai arti, tujuan, dan hikmah yang luar biasa pula, baik untuk ketenangan batin, kesegaran jasmani, kesehatan, begitu pula terpeliharanya dari kejahatan dan kemungkaran. Dari uraian di atas, selain perkecualian syariat, tidak ada alasan lagi bagi seseorang muslim untuk meninggalkan sholat.
Dan lebih dari itu, sesungguhnya mendirikan ibadah sholat merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT, dan juga bukti penghargaan serta mentaladani Rasulullah SAW atas perintah sholat, buah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah Jumat yang singkat ini semoga menjadi inspirasi yang memacu kita untuk lebih giat dalam sholat, lebih khusyuk dalam sholat, sehingga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu inna samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.